ditanya apa perasaan saya saat merayakan 20 tahun imamat ini, pasti yang paling dominan adalah perasaan syukur. Syukur karena apa? Saya merasa tidak hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi diperkuat untuk menjalankan tugas pelayanannya, baik dalam pelayanan pastoral maupun pelayanan misi. Saya bersyukur juga untuk begitu banyak orang umat yang juga sudah sangat membantu dan bekerja sama mencintai saya dalam tugas pelayanan saya, baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri, terutama di Afrika. Saya merasa bahwa ya, ini semua berkat kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan. Saya hanya berusaha untuk menjadikan diri saya semakin hari semakin baik, dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebaikan berkatnya bagi umat yang saya jumpai atau saya layani. Jadi perayaan syukur, saya kira saya dari hati terdalam ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kekuatan dan juga berkatnya, penyertanya, juga rahmat imamat yang dengan itu saya bisa membawa banyak berkat juga ya, bagi semua orang, terutama umat yang dipercayakan kepada saya dalam pelayanan saya. Setiap tempat yang saya layani, baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri, di Afrika khususnya, banyak pengalaman berkesan. Tapi ada satu dua hal yang mungkin saya ingin seringkan. Ketika saya baru mulai di Ghana, di tempat di mana saya harus layani, paroki yang ditutup karena perang suku dan saya harus buka kembali dengan seorang teman yang lain, saya kemudian adakan semacam jambore kecil untuk anak remaja karena sekian lama mereka ya tercerai-berai. Ya, jadi saya coba kumpul di gereja, lalu mereka dari Jumat sampai Sabtu ya olahraga, bertanding, menari, ya kuis kitab suci. Tapi kemudian tiba-tiba saya diberitahu bahwa ada perintah dari kepala suku di tempat itu untuk semua mengarah ke gereja karena di sana ada berita bahwa saya lagi melatih anak-anak ini untuk siap berperang. Saya kaget sebenarnya. Tetapi saya kemudian coba menjelaskan ini kegiatan rohani. Memang yang kebanyakan datang itu anak-anak dari suku yang sedikit menjadi lawan dari suku yang mayoritas di kota itu, kota kecil itu. Satu yang berkesan, biasanya kalau ada berita begitu, biasanya orang lalu menghindar, lari karena takut terjebak dalam konflik, dalam kontak senjata dan lain sebagainya. Tapi yang menarik untuk saya itu banyak umat berbondong-bondong datang ke gereja. Mereka datang dan mereka mengatakan, "Kamu jangan takut." Ya, ini suatu yang bagi saya sangat menyentuh. Saya tuh sendirian, orang asing, ya, tapi lalu mereka datang untuk memberikan support untuk saya, bahwa mereka ada untuk saya. Ketika banyak umat yang di kampung-kampung tahu bahwa teman dengar berita itu, mereka juga datang. Dan itu untuk saya sangat menyentuh, dan itu yang saya selalu alami di banyak tempat. Saya merasa tidak sendirian, saya selalu dengan umat, saya merasa mencintai, dan itu pengalaman yang sangat berkesan untuk saya. Ketika saya mendapat tantangan yang luar biasa, dan itu perintah kepala suku, berarti itu ya perintah untuk membunuh sebenarnya. Tetapi umat memberikan dukungan untuk saya merasa sendirian, dan itulah salah satu yang sangat berkesan. Itulah juga menjadi kekuatan bagi saya di banyak tempat. Saya selalu merasa saya bukan bekerja sendiri, tapi selalu dengan umat, selalu dengan teman-teman, terutama para romo yang lain. Dan itu yang pengalaman saya yang paling dominan sebenarnya. Tentang cita-cita menjadi imam, sebenarnya cita sejak kecil. Saya kecil itu ya rajin misinar dan rajin ikut ekaristi tiap hari. Sejak kelas 3 SD saya sudah aktif melayani di gereja. Dan setiap kali menyaksikan romo-romo, saya tertarik. Saya suka hidup seperti mereka. Dan ketenangan mereka, disiplin mereka, ya pelayanan mereka menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Dan juga di tempat saya itu ada seminari kecil tingkat SMP. Kadang-kadang mereka atau hampir tiap minggu mereka berjalan melintasi rumah saya dan barisan yang rapi ke gereja karena mereka juga ikut misa bersama umat di paroki. Saya suka jalan di belakang mereka. Kemudian saya memutuskan sendiri untuk masuk ke seminari, dan itu sejak setelah SD, tamat SD saya sudah tanpa berbicara dengan orang tua, saya langsung melamar untuk itu. Ada sedikit penolakan dari orang tua, tetapi akhirnya mereka juga ya menyetujui dalam pengertian bahwa di situ saya bisa didik dengan baik, belum tentu jadi imam, ya, dan karena itu saya sedikit diizinkan ke sana. Lalu
Di seminari kecil ya sejak SMP saya di seminari, hanya senang punya banyak teman ya, dan ya bisa bebas ya, dalam pengertian ya, dengan teman-teman bisa lakukan banyak hal, bisa mau belajar dengan lebih baik. Awalnya agak susah karena saya suka main, jadi kalau dia serang khusus sekali, saya sering bolos pergi nonton film, atau kalau ada bioskop kadang-kadang dibuka gitu saya suka datang. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa ada kerinduan atau ketertarikan kuat dalam diri saya untuk melayani dan melayani sebagai imam. Saya juga ingin untuk melayani jauh, karena saya menyaksikan banyak romo-romo saat itu di tempat saya dari misionaris dari Eropa, dan mereka sangat komitmen untuk melayani umat di sana. Saya juga ingin seperti mereka, pergi jauh untuk melayani umat demikian. Sehingga ketertarikan itu saya sejak awal, dan cita-cita pertama saya dan tidak pernah berubah. Ya, dan kemudian saya lalu memilih masuk ke seminari, dan kemudian memilih juga menjadi SVD, karena SVD ini untuk saya adalah serikat yang sangat komitmen dan juga menekankan persaudaraan, pelayanan, ya, keterbukaan, dan mau melayani di mana saja tanpa membeda-bedakan. Dan karena itu cocok dengan saya mau melayani di mana saja, ya, mungkin ke tempat yang jauh, berani keluar dari tempat saya. Juga lebih di sana saya menemukan kehidupan bersama dalam ya interkultural, ya, perbedaan hidup bersama dalam perbedaan suku dan perbedaan latar belakang, tetapi semuanya bisa dikemas dalam kehidupan komunitas yang baik. Kalau menyangkut suka duka di seminari, ya saya sebenarnya enjoy saja. Ya, studi pun saya tidak terlalu merasa susah karena berat, ya, karena saya mau ya saya bisa laksanakan dengan baik. Tentang harapan untuk umat yang saya layani, terutama sekarang di Kranji, saya selalu ingin supaya umat itu seiring perjalanan waktu mereka juga tumbuh menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Katolik, yang sungguh-sungguh dewasa, bangga untuk imannya, dan juga yakin bahwa imannya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, dan mereka mau ya memperjuangkan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, ya, hidup dalam persaudaraan, dan juga saling peduli satu sama lain. Keguyuban yang demikian itu menjadi sesuatu yang pasti sangat indah, yang paling susah juga saling menumbuhkan di antara umat sendiri. Kranji ini paroki yang sudah bertumbuh, sudah merayakan 25 tahun, dan saya selalu katakan mari kita juga hidup dalam kedewasaan iman, kedewasaan hidup sebagai seorang Katolik, juga kedewasaan dalam berpartisipasi dalam membangun hidup mengejar di sini. Kita telah memilih misalnya tema inilah juga rumahku, gerejaku, berarti saya tidak pernah ingin menjadi seorang penonton, tetapi ingin ambil bagian dalam sebuah kehidupan bersama. Saya harap bahwa kaum muda juga menyiapkan diri untuk menjadi masa depan bagi gereja, bagi komunitas, bagi juga masyarakat ini, dan menjadi masa depan berarti tidak hanya berpikir nanti kemudian saya harus menjadi demikian, tapi kita berpikir kita menjadi masa depan untuk suatu komunitas gereja yang sudah mempunyai sejarah yang panjang. Ya, seperti paroki ini sudah 25 tahun, gereja kita sudah 2000 tahun. Jadi kita juga harus menggali nilai-nilai yang sudah dilewati, diperjuangkan itu, dan kita kembangkan, kita jadikan sebagai dasar untuk ya menyiapkan masa depan yang lebih baik. Saya kira itu harapan dari saya. Salah satu pelayanan yang penting juga itu pelayanan kepada keluarga-keluarga, mulai dari persiapan perkawinan, pelayanan pasca perkawinan, dan juga pendampingan. Karena apa? Keluarga ini menjadi dasar untuk pertumbuhan gereja maupun masyarakat. Ya, di sini juga di kantor ini saya juga melayani umat, terutama juga para pasutri, konsultasi, persiapan perkawinan, dan umat yang lain. Dan saya mencoba untuk melayani dengan sepenuh hati. Dari hati yang terdalam, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, anggota panitia seluruhnya yang sudah berusaha keras menyiapkan acara Pesta Pada Kini dan perayaannya, terutama juga tim karya Komsos yang sudah berperan aktif, dan semua umat yang terus mendukung dan mendoakan saya mensukseskan perayaan ini. Saya tidak bisa membahas yang apa-apanya dengan doa dan berkat. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kesejahteraan dan berkat berlimpah untuk kebahagiaan rohani dan jasmani.